Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan kepada kita semua yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kegiatan belajar atau thalabul ilmi meskipun lewat media online. Mudah-mudahan tidak mengurangi ilmu yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita di dalam urusan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya sampaikan terima kasih jazakallahu khairan katsira kepada teman-teman MIS yang ini antusias tetap thalabul ilmi. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa terus istiqomah, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah segera angkat wabah yang menjadi ujian kepada kita semua ini, sehingga nanti Amin. ketika kita sudah Allah sudah angkat wabah ini, mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali di Miss Lavender. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mempelajari sebagaimana yang kita sepakati, yaitu mempelajari kitab yang sudah terjadwal di MIS, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Ahmad Ibnu Ibrahim Al-Ismaili, yaitu kitab I'tiqadi Ahli Sunnah, yaitu tentang i'tiqad Ahlu Sunnah, bagaimana akidahnya Ahlu Sunnah tersebut. Dan pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu di Miss Lavender, kita telah mempelajari dan sudah menyelesaikan 2 poin, yaitu bahwasannya i'tiqad Ahlul Hadis atau i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah itu, yang pertama kemarin al-iqraru billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul, yaitu pengakuan, yaitu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan yang nomor 2 kemarin juga sudah dijelaskan, wa qabulu ma nataqa bihi kitabullah ta'ala, dan menerima semua apa yang disampaikan oleh kitab Allah Ta'ala, yaitu Al-Quran. Wa masahat bihi ar-riwayatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan yang sahih dari riwayat yang bersumber dari Nabi atau Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. La ma'dila amma warada bihi. Ya. Dan tidak ada perubahan dari apa yang dari keduanya, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Ya. Wala sabila ila raddihi, dan tidak ada jalan untuk menolak hal tersebut. Itkanu ma'murina bittiba'il kitabi wa sunnah, yang mana mereka diperintahkan untuk mengikuti Alkitab dan As-Sunnah. Makmunan lahum al-huda fihima, yang terkandung di dalam kitab dan sunnah tersebut al-huda, yaitu petunjuk. Masyhudan lahum bi anna nabiyahum, ya. Dikenal atau masyhud, disaksikan, lahum, bagi mereka itu, bahwasanya nabiyahum, yaitu nabi mereka, yahdi ila sirati mustaqim, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Muhadzirina fi mukhalafatihi,
yaitu memperingatkan terhadap penyelisihan ya terhadapnya, itu akan mendapatkan apa? Al-fitnata wal adzab al-alim. Yaitu ketika menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut akan mendapatkan fitnah dan adab yang pedih. Itu pembahasan yang lalu. Adapun poin yang akan kita bahas pada malam hari ini, kesempatan malam hari ini adalah poin yang nomor 3. Yaitu wa ya'taqiduna, dan mereka yaitu ahli hadis atau ahli sunnah itu, yaitu nama lain dari ahli sunnah yaitu ahli hadis, itu ya'taqiduna, meyakini annallaha ta'ala mad'uun bi asma'ihi al-husna, bahwasanya Allah Ta'ala itu dipanggil atau diseru, ya, mad'uun, diseru atau dipanggil atau dinamai atau kita berdoa itu bi asma'ihi al-husna, dengan nama-namanya yang baik, yang husna, yang sempurna kebaikannya. Jadi nama Allah itu banyak dan semua nama Allah itu baik. Ya. Kita berdoa boleh dengan nama yang banyak tersebut seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, boleh. Ya. Karena nama Allah banyak dan semuanya husna, baik. Ya. Contohnya ya Rahman irhamni, wahai yang Maha Pengasih, kasihi aku. Ya Ghaffar faghfirli, wahai yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Itu kita berdoa dengan nama Allah tersebut. Ya. Mausufun bisifatihil lati samma wa wasafa biha nafsah. Disifati dengan sifat-sifatnya allati sama, yang mana beliau sendiri yang menamakan, wa wasafa, dan beliau sendiri yang, ya, maksudnya Allah sendiri yang namakan dan Allah sendiri yang mensifati biha dengan sifat tersebut, nafsahu, terhadap dirinya, itu terhadap diri Allah. Ya. Ini maksudnya Allah sifati di dalam kitab Al-Quran. Ya. Karena Allah itu ketika menyampaikan kepada kita melewati Al-Quran. Ya. Yang mana tidak ada zat, ya, kita harus meyakini tidak ada zat yang tidak ada sifatnya. Ya. Semua zat itu pasti memiliki sifat. Ya, maka kita harus yakin bahwasanya setiap zat itu pasti memiliki sifat, termasuk Allah. Dan ketika kita mengimani sifat Allah itu berarti termasuk beriman kepada Allah. Ada orang tidak beriman terhadap sifat Allah, berarti dia belum beriman kepada Allah. Ya. Dan sifat Allah ini termasuk perkara yang gaib. Ya, perkara yang gaib. Ya. Wajib mengimaninya sebagaimana dalil. Ya. Jadi sifat Allah itu gaib. Jadi tidak tidak diketahui oleh manusia kecuali yang telah Allah kabarkan kepada kita. Ya. Harus sebagaimana dalil. Tidak boleh melebihi Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi kita mensifati Allah tidak boleh dengan akal kita. Ya. Itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad. Ya. Dalil naklinya yaitu di dalam Al-Quran sendiri. Ya. Allah berfirman di dalam Al-A'raf ayat 33, Al-A'raf ayat 33, "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bi ghairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam nunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya Allah mengharamkan itu banyak, ya. Tadi al-fawahish, yaitu perbuatan keji yang zahir maupun yang batin, ya, perbuatan dosa, terus yang orang yang membunuh tanpa hak, berbuat syirik, ya,
Termasuk juga wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Termasuk Allah haramkan juga wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berkata tentang Allah ma la ta'lamun. Apa yang kalian tidak ketahui. Maksudnya kita berkata tentang Allah, tentang sifat Allah, tentang nama Allah. Apa yang tidak kita punya ilmunya. Umpamanya tidak ada dalil sesuai dengan nafsu kita, ini tidak boleh. Ini menyelisih Al-A'raf ayat 33 ini. Karena Allah haramkan itu. Kita berkata tentang Allah tanpa pengetahuan atau tanpa ilmu. Dan juga di dalam Al-Isra ayat 36 Allah berfirman wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kalian itu ya melakukan sesuatu atau berpendapat ma laisa laka bihi ilmun, yang mana kalian itu tidak punya ilmunya. Termasuk di dalam masalah asma wa sifat Allah. Kita tidak boleh berkata tentang asma wa sifat Allah dengan akal kita. Harus didasarkan dengan dalil. Itu secara dalil ya. Untuk supaya kita paham bahwasanya ketika kita berbicara tentang asma wa sifat Allah harus berdasarkan dalil, tidak boleh akal-akalan. Adapun dalil aklinya, dalil secara akal bahwasanya sifat Allah itu kenapa kok harus dengan dengan dalil? Kenapa? Dalil aklinya adalah bahwasanya sifat Allah itu termasuk perkara gaib. Ya. Perkara gaib, sifat Allah itu perkara gaib yang mana namanya perkara gaib itu tidak diketahui kecuali yang telah Allah jelaskan. Ya. Kita tidak mengetahui bentuk realnya ya dari Allah itu, dari sifatnya Allah itu. Sebagaimana kita disampaikan kepada kita surga. Kita surga disampaikan oleh Allah. Begitu juga neraka. Tapi realnya surga dan neraka kita tidak bisa berbicara tentang hal tersebut kecuali apa yang sudah dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Rasulnya di dalam hadis. Kita hanya sebatas mensifati surga dan neraka itu sesuai hanya sebatas yang sudah disifati di dalam Al-Quran dan hadis kan seperti itu surga dan neraka. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Ya. Jadi surga dan neraka itu makhluk Allah. Kita sendiri tidak bisa mensifati surga dan neraka secara real. Apalagi Allah, Tuhan kita, Al-Khaliq. Ya. Tentunya kita juga tidak segampang itu mensifati Allah kecuali dengan dalil. Ya. Di dalam As-Sajdah, Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Dan setiap jiwa itu tidak mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka itu min qurrati a'yun, yaitu dari qurrati a'yun itu adalah surga. Penyejuk mata di situ adalah surga. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap yang mereka amalkan. Jadi surga sendiri kita tidak mengetahui. Agar apa? Kalau sampai ketahuan nanti kok realnya ketahuan kita nanti tidak surprise gitu ya. Ini sebagai jazaan bima kanu ya'malun. Surga saja Allah itu ukhfiya lahum. Allah tidak tampakkan seluruhnya. Allah hanya sifati surga itu begini-begini, tapi tidak real. Ya, itu surga. Apa? Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan. Sebagai balasan yang sama. Kalau kita dikasih hadiah itu sudah dijelaskan di awal itu kan tidak surprise ya. Beda dengan ketika nanti mendapatkan hadiah baru dijelaskan secara real. Sama dengan surga seperti itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti dilihat oleh orang yang beriman nanti pada hari kiamat. Itu adalah nikmat terbesar nanti pada hari kiamat. Ya, surga saja begitu masya Allah ya. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat wajah Allah itu bagaimana.
Di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "A'dadtu li'abdi as-salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan bagi hambaku itu surga, ya, yang mana tidak pernah ada mata yang pernah melihatnya dan tidak pernah ada telinga yang mendengarnya dan belum pernah terbesit dalam hati seseorang pun. Jadi surga itu belum ada seorang pun yang pernah melihat, tidak ada. Kita mikir tidak mentok, tidak nututi bagaimana sifatnya surga realnya itu. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Jadi korelasinya ke sana. Apalagi Allah Subhanahu. Kita mensifati surga saja tidak bisa, apalagi mensifati Allah. Maka mensifati Allah Subhanahu Wa Taala harus dengan dalil. Begitu ya. Itu. Contohnya lagi. Jadi ini untuk apa namanya? Sebagai penguat bagi kita ketika kita berhujjah bahwasanya mensifati Allah, nama dan sifat Allah itu harus dengan dalil. Maka kita harus punya penguat. Apalagi ketika kita berhadapan dengan orang yang apa namanya? Ahli kalam. Ya. Biasanya mereka pakai akal. Ya. Maka kita harus juga pinter ya. Dengan akal juga. Salah satunya tadi, yaitu surga saja tidak bisa kita mensifati kecuali dengan dalil, apalagi Allah. Yang kedua, dalil akli juga. Manusia kan memiliki ruh, betul ya? Manusia memiliki ruh ya. Namun, adakah di antara kita yang bisa mensifati ruh kita sendiri? Kan tidak ada ya. Jenengan sendiri apa namanya? Sifati ruh jenengan. Bisakah? Saya sendiri kan tidak bisa. Manusia saja mensifati ruhnya saja tidak bisa, apalagi mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Terus, poin selanjutnya, kita tidak menyandangkan sifat kepada Allah yang tidak disandangkan, yang Allah sendiri tidak menyandangkan kepadanya. Ya, itu masuk di dalam poin ini. Terus memberlakukan nas-nas yang berdasar Al-Quran dan As-Sunnah secara zahir, tidak lebih. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah memahami nas itu secara zahir, tidak mentakwilnya. Ya. Contoh di dalam surah Al-Maidah ayat 64 ada Allah berfirman, "Bal yadahu mabsuutatan." Bal yadahu mabsuutatan. Jika yadahu di situ diartikan sebagai nikmat-nikmat, ya. Jadi ada orang yang mengatakan yadahu di situ bukan tangan, tapi diartikan nikmat-nikmat. Ya. Berarti orang yang mengatakan seperti itu sama saja dia tidak menyandangkan sifat pada Allah yang sudah Allah sandangkan sendiri pada dirinya. Allah kan mengatakan bal yadahu mabsuutatan. Tapi ditakwil. Ini berarti sama dengan orang tersebut tidak mau menyandangkan sifat kepada Allah yang Allah sendiri menyandangkan sifat tersebut kepada diri. Begitu ya, bisa dipahami ya. Ya. Dan sifat tersebut ya, sifat Allah tersebut itu mencakup sifat dzatiyah dan fi'liyah. Ya. Sifat dzatiyah itu adalah sifat yang senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan dzatiyah ini itu terdiri dari dua, yaitu maknawiyah seperti al-hayat, al-ilmu, ya, hidup, al-ilmu berilmu, al-qudrah berkehendak, al-hikmah. Ada yang khobariyah. Khobariyah itu seperti ya dua tangan, wajah, dua mata, itu khobariyah. Ada sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah, ya. Dan itu dibagi menjadi dua. Ada yang memiliki sebab, seperti ridho, ya, ya, memiliki sebab itu ridho. Contoh Allah ridho kepada orang yang beriman yang beramal soleh, karena ada sebab. Ya.
Ada yang tidak memiliki sebab, seperti turunnya Allah ke langit, ya, ke langit dunia saat sepertiga malam, itu termasuk sifat yang tidak memiliki sebab. Tanpa sebab pun Allah tetap turun pada sepertiga malam. Ya. Dan poin selanjutnya, akal itu tidak berhak ikut-ikutan dalam perkara asma wa sifat. Karena akal itu tidak bisa menghukumi Allah. Karena akal tidak bisa menghukumi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bantahan kepada mereka yang menggunakan akal. Dan ini menyelisih Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan lain-lain. Ya, Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah itu pakai akal nih, Man. Ya. Jadi akidah Ahlussunnah itu pasti berselisih dengan akidah Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang semisalnya. Ada juga kelompok yang mengambil sikap dia tidak mau tahu ya, karena takut salah. Ini namanya ahlu tafwid atau mufawwidah. Ini juga salah. Sudah tidak usah dibahas asma wa sifat itu, ya tidak usah dibahas, sudah dibahas. Ini juga salah ya, karena Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka sikap ahlu sunnah harus pertengahan ya. Akal ini tidak bisa dijadikan dalil di dalam mensifati Allah, ya. Karena akal itu hanya mengetahui secara umum bahwa Allah itu bersifat sempurna, tidak mungkin tuli, buta, umpamanya, bukan pencipta bodoh, umpamanya. Allah tidak bodoh, Allah tidak memiliki kekurangan. Itu manusia hanya punya ilmu hanya sebatas itu. Adapun secara dalam rincinya, maka manusia tidak punya ilmu. Maka parameter kesempurnaan dan kekurangan itu tidak dari segi akal ya. Contoh ya, Allah tidak mungkin memiliki Allah tidak mungkin makan dan minum. Itu secara akal bisa ya. Secara akal akal menerima, karena kalau Allah makan dan minum itu adalah bentuk kekurangan bagi Allah. Ada yang mengatakan Allah tidak tidur, betul ya, secara akal juga diterima. Ya, tidak mungkin kalau Allah tidur berarti Allah lemah, berarti Allah bukan Tuhan. Tapi ada sifat Allah yang menurut manusia itu buruk, tapi menurut Allah itu adalah benar, menurut Allah itu adalah baik. Contoh adalah sifat takabur. Allah punya sifat al-mutakabbir, sombong. Sombong itu bagi manusia ya, itu adalah buruk. Dan banyak manusia yang menganggapnya buruk ya. Tapi itu tidak halnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam memahami asma wa sifat ya, kita kembali kepada dalil. Sudah, kita tidak usah repot-repot menggunakan akal kita untuk mensifati Allah. Itu seperti itu ya. Selanjutnya kita kembali ke kitab ya. Mausufun bi sifatihi allati samma wa wasafa biha nafsa wa wasafahu biha nabiyuhu. Dan yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifatinya ya. Jadi apa yang disifatkan Al-Qur'an ya, dan juga apa yang disifati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak mensifati Allah itu di dalam hadis-hadis beliau. Baik itu secara qaul, ucapan beliau, atau fi'li beliau, atau takrir beliau. Takrir itu beliau mendiamkan
ucapannya seseorang atau perbuatan seorang itu takrir. Ya. Contoh qaul, ya, Nabi SAW pernah mensifati Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi SAW pernah bersabda, Rabbanallahu alladzi fis sama'i taqaddasas muka amruka fis sama'i wal ardh. Rasul bersabda, Rabbana, wahai Tuhan kami, yaitu Allahul ladzi fis sama. Ya Allah, Engkau, ya, alladzi fis sama, yang di langit. Taqaddasas muka amruk, ya, suci namamu, ya. Amruka fis sama'i wal ardh. Amruka fis sama'i wal ardh. Perintahmu di langit dan di bumi. Ini hadis riwayat Ahmad. Ini Rasul mensifati Allah itu di langit. Itu sabda Nabi, qaul. Ini harus kita yakini. Nah, ini hadis, ya. Boleh jadi sandaran. Ya. Ya. Ada yang berupa fi'li, ya. Fi'li itu perbuatan Nabi. Nabi SAW dengan perbuatan Nabi tersebut itu menjadi dalil tentang sifat Allah. Contoh, Nabi pernah berisyarat ke langit saat khutbah. Jadi Nabi SAW kalau khutbah begini. Pernah dan sering berisyarat dengan tangannya ke langit, ya. Ya. Ala hal ballautu bala Allahumma syahad. Nabi SAW itu ketika di akhir hayatnya di haji wada kalau nggak salah itu, Nabi SAW pernah mengatakan ala hal ballautu dengan mengisyaratkan ke langit. Apakah aku sudah sampaikan semua, wahai para sahabat? Bala Allahumma syahad. Semuanya mengatakan, iya wahai Rasulullah, sudah ini agama Islam ini sudah sempurna, sudah engkau sampaikan semua. Allahumma syahad, ya Allah, saksikanlah. Ini dengan mengacungkan tangannya ke langit. Ini perbuatan Nabi mengacungkan ke langit ini adalah dalil fi'li, ya, hadis fi'liyah. Ya, ini bisa dijadikan dalil bahwasanya sifat Allah itu adalah, ya, sifat Allah itu ditetapkan dengan hadis Nabi SAW berupa fi'li Nabi. Ada yang berupa qaul dan fi'li. Qaul dan fi'li itu di dalam satu hadis ada ucapan plus perbuatan. Ya. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Itu sambil ibu jari Nabi SAW itu ada pada telinga kanan dan jari telunjuknya di matanya. Itu Nabi pernah di dalam hadis itu menyebutkan, ketika menyebutkan ayat innallaha kana sami'an basira, Nabi begini tangannya. Jari ibu jarinya itu ada di telinga kanannya, jari telunjuknya ke matanya. Ini hadis qaul dan fi'li. Mencakup di dalam hadis tersebut ucapannya Nabi dan perbuatannya Nabi. Dan ini juga bisa dijadikan dalil tentang sifat Allah. Ada berupa takrir. Takrir itu penetapan terhadap perbuatan sahabat yang dianggap benar oleh Nabi SAW, dan itu merupakan wahyu dari Allah bahwasanya perbuatan tersebut atau ucapan tersebut benar. Contohnya terhadap Nabi SAW terhadap budak wanita. Saat ditanya di mana Allah, ya. Lalu budak wanita tadi itu menjawab fis sama, di langit. Ya. Lalu Nabi bersabda, atikha, yaitu bebaskan ia. Ya. Jadi ucapan Nabi SAW dengan kata bebaskanlah dia, karena perbuatan wanita tersebut mengatakan Allah di langit, itu adalah bentuk takrir Nabi bahwasanya apa yang disampaikan oleh sahabiah tadi, ya, budak perempuan tadi, ya, itu benar. Itu juga jadi dalil. Ya. Ya. Jadi kita di dalam mensifati Allah Subhanahu wa taala harus dengan Al-Qur'an dan hadis. Dan hadis itu tadi diperinci lagi. Ya, ada qaul, ada fi'li, ada qaul fi'li, ada takrir, ya. Dan adapun dalil tentang wajibnya beriman dengan sifat Allah, itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya.
di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya dan kitab yang telah diturunkan kepada orang-orang sebelum kamu. An-Nisa ayat 136. Ya. Maka di sini pada kata aminu billahi, berimanlah kalian kepada Allah, wa rasulihi dan Rasulnya. Di sini menunjukkan bahwasannya kita wajib beriman kepada Allah, termasuk sifat-sifat Allah itu masuk di dalam beriman kepada Allah. Ketika seorang itu tidak mengimani sifat-sifat Allah, berarti dia sama saja tidak beriman kepada Allah. Maka ketika orang mengatakan saya sudah beriman sama Allah, tapi dia belum mempelajari sifat-sifat Allah secara benar, maka dia belum, imannya masih belum. Maka beruntung kita ketika kita mempelajari sifat-sifat Allah ini. Harus ada pelajaran tentang sifat-sifat Allah ini. Dan semuanya itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kalau selain Rasul, ya, manusia selain Rasul itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan, apalagi tentang sifat Allah. Ya. Maksudnya tentang sifat Allah ini tidak main-main. Jadi harus Allah dan Rasulnya sendiri yang mensifat. Kalau Nabi, kenapa kok ucapannya Nabi itu diterima? Karena memang Nabi itu punya 4 unsur. Nabi itu punya 4 unsur yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya. Ya. Kenapa? Karena Nabi itu memiliki 4 unsur, yaitu ilmu, ya. Yang kedua ketulusan, yang ketiga kejujuran, ya, as-sidq, yang keempat al-bayan, yaitu penjelasan. Maksudnya al-ilmu, sabdanya Nabi itu berisi ilmu. Yang kedua tulus. Tulus itu ikhlas. Nabi kalau menyampaikan tidak ada unsur pribadi, kepentingan pribadi, tidak ada. Dan beliau yang punya unsur yang ketiga, as-sidq, jujur, tidak pernah bohong. Dan yang keempat al-bayan, berisi penjelasan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sabdanya harus diterima. Beda dengan ucapan manusia lainnya, itu masih bisa benar, bisa salah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berbicara tentang sifat Allah harus kita terima. Tidak bisa ditolak karena berbeda dengan akal kita. Meskipun begitu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun sudah maksum seperti itu, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih bersabda, Subhanaka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Maha suci Engkau ya Allah, la uhsi thana'an 'alaika, aku tidak bisa menghitung sanjungan terhadap dirimu, anta kama athnaita, sebagaimana yang Engkau telah sanjung sendiri 'ala nafsika, terhadap dirimu. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyanjung Allah itu sedemikian rupa, tapi beliau sendiri mengaku bahwasanya la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Jadi Allah itu punya sanjungan yang lebih sebenarnya yang tidak diketahui oleh kita. Itu Nabi, apalagi kita. Nabi sendiri merasa kurang memuji Allah. Jadi menunjukkan bahwasanya sifat Allah itu memang luas, besar. Dan 99 asma wa sifat yang kita ketahui itu bukan batasan itu. Bukan batasan Allah itu hanya 99. Itu cuma sebagai penjelasan bahwasanya asma wa sifat Allah itu banyak. Ya, karena Allah itu ada la usi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsi. Ada sifat yang kita tidak ketahui, yang Allah tidak sebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Itu saja yang bisa disampaikan pada
kesempatan kali ini. Jadi kita membahas pada poin ketiga saja. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke poin yang nomor 4 tentang i'tiqad Ahlussunnah yang keempat. Jadi i'tiqad Ahlussunnah ini membahas tentang tadi itu, yaitu Ahlussunnah itu harus beriktikad, berkeyakinan ya terhadap asma wa sifat Allah itu hanya berdasarkan kepada kitabullah dan sabda Nabi SAW. Itu kita tutup, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.